Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran kepada kita Allahu tabaraka wa ta'ala atas nikmat hidayah, inayah, riayah, tarbiyahnya Allah Rabbul Alamin. Kita mampu menunaikan satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah, berdiam diri di rumah Allah, menunggu tibanya salat setelah melakukan salat yang sebelumnya, dengan harapan termasuk di antara mereka yang diberikan kabar gembira oleh Al-Habib Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dilipat gandakan kebaikannya dan digugurkan dosa-dosanya, yang menyempurnakan wudu dari rumahnya, berlangkah dengan langkah kecil menuju rumah Allah, kemudian duduk berdiam diri hingga tiba masuk waktu salat selanjutnya. Salat dan salam jamaah kaum muslimin, kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar mencurahkannya ke habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian Qutaib atau kitab kecil yang kami namakan dengan Ummahatu Al-Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab, yang merangkum sekitar 100 hadis utama atau aslun fil bab, hadis pokok dari setiap bab atau pembahasan fikih Islam. Telah sempurna kiranya di akhir pertemuan pagi Sabtu yang lalu dan mengkaji dan merangkum kembali secara komprehensif tata cara dan sifat salatnya Al-Habib Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas keterbatasan waktu dan kondisi kesehatan yang kurang sehat di waktu itu, sekiranya pembahasan yang sudah kita sampaikan, walaupun kami sadari banyak yang perlu disampaikan, banyak yang perlu diuraikan, tapi secara umumnya sudah kita tutupi pembahasan sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di bab salat. Kami juga menyebutkan beberapa hadis utama lainnya untuk menyempurnakan pembahasan salat dan hukum-hukum berkaitan dengan tata cara salat yang akan kita coba kaji malam ini dan kita simpulkan. Dan begitu tradisi kita dalam mengkaji kitab Ummahatu Al-Abwab, kita menyelesaikan satu tema, kita menyelesaikan satu hadis di dalam satu pertemuan dengan rangkuman ilmu yang barangkali bisa memanfaatkan kita dalam kondisi sholat kita kepada Allah Rabbul Alamin.
Malam ini jemaah kaum muslimin, kita akan melanjutkan dengan pembahasan faslun fi sifati sujud sahwi. Sujud sahwi. Dengan menghadiri kajian malam ini, saya rasa nanti di akhir pertemuan kita akan merangkumkan seperti apa kondisi sujud sahwi bagi yang lupa dalam salatnya. Lupa berapa sudah kita salat, atau sadar ada bagian dari bagian salat kita yang kita lupakan. Datang syariah berdasarkan petunjuknya Al-Habib Baginda Rasul mengajarkan kita umatnya untuk sujud 2 kali sujud di saat kita lupa. Sujud itu yang dinamakan dengan sujud sahwi. Sahwun. Wa fi salatihim sahun. Itu lalai dalam salat. Kalau sahwun fi dalam lisanul Arab disebutkan, itu artinya melalaikan, dijelas. Tapi yang sedang kita kaji ini sahwun an yashuna anis salat. Itu baru artinya lupa. 2. Tapi kalau fi salatihim sahun, itulah melalaikan. Tapi ini kita lupa. Di antara kesempurnaan syariah ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang rasul dari jenis kalian, manusia seperti kalian, punya tabiat seperti kalian. Kalau kalian bisa lupa, Rasul kalian juga pernah lupa. Dan di sini bantahan telah untuk kafir Quraisy yang mereka menghendaki dikirim oleh Allah kepada mereka Rasul, tapi dari jenis malaikat. Kenapa dikirim kepada kami, laki-laki seperti kami, yang pergi ke pasar menikahi wanita? Kenapa tidak diturunkan malaikat dari malaikatnya Allah? Mereka beranggapan kalau Rasul itu malaikat sempurna. Yang masalahnya Rasul malaikat katitik Eropa yang terbuana, malaikat namanya bukan. Tidak bisa menikah, tidak bisa berkeluarga. Bagaimana kalau kita lupa dalam salat? Malaikat tidak pernah atau tidak punya sifat-sifat kekurangan itu. Dan ini di antara keberkahan Allah Rabbul Alamin mengutus kepada kita Rasul dari min jinsikum, dari jenis kalian. Dalam satu hadis yang lemah bagi Rasul mengatakan, ansa liusanna, aku lupa supaya bisa menjadi pedoman petunjuk untuk umatku ini. 2 Nabi jadi petunjuk. Baginda Rasul kita dapati dari beberapa hadis, beliau lupa dalam salatnya. Yang sedikit pun tidak mengurangi kadar beliau sebagai Rasul Allah yang seharusnya khusyuk dalam salat. Tapi itu qadar Allah supaya umat ini mendapatkan petunjuk dan syariat sempurna tentang tata cara salat. Maka disyariatkan untuk kita jamaah kaum muslimin sajdatani lisahwi, 2 kali sujud karena faktor lupa. Manfaatnya apa disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Abdullah bin Mas'ud, jabran lil nuqsan wa rahman lisyaitan.
Ketika sholat kita ada yang kurang, 2 rakaat itu, 2 sujud itu berfungsi menutupi yang kurang, yang sempurna. Kemudian rahman lisyaitan. Ini perlu kita hadirkan niat ini ketika kita sujud sahwi sebagai pukulan, celaan, kebinasaan untuk syaitan. Bagaimana umat Muhammad ini lupa saja, mereka ganti lupanya itu dengan 2 kali sujud. Sedangkan syaitan datang perintah untuk sujud cuma 1 kali sujud. Dia tidak mau sujud. Hanya 2, tanpa sadar kita lupa, kita tutupi lupa itu dengan sujud. Rahman li syaitan, itu pukulan telak untuk syaitan. Waridhan lirrahman, dan itu keridhaan untuk Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. La tu'akhiduna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hitung dosa kami, jangan hisab kami atas kelupaan kami dan atas kesalahan kami. Dan kita doa orang beriman itu, ya, 3 ayat terakhir dari penghujung Quran surat Al-Baqarah, yang kalau kita minta itu pasti dikabulkan dalam hadis Imam Muslim, seperti halnya Quran surat Al-Fatihah. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang berbeda gitu. La tu'akhidna. Ya Allah, dan hitung, dan hisab kalau kami lupa atau kami salah. Ini sujud sahwi jamaah kaum muslimin. As-sahwu berbeda halnya dengan nisyan. Ada satu sinonim lain dalam bahasa Arab untuk kata lupa, itu nisyan. Yang konon katanya al-insan, manusia, itu derivasi katanya adalah an-nisyan. Nah, saya termasuk yang mengingkari itu. Kata yang paling dekat untuk manusia itu al-unsu, bergaul. Manusia itu dinamakan insan karena dia semula bergaul, bukan karena faktor lupa. Secara bahasa tidak mendukung, ya secara makna pun tidak sahih. Dan hari ini banyak orang itu ketika dia salah atau lupa, menyematkan lupanya itu sebagai tipikal dan tabiat manusia. Namanya juga manusia, Ustaz. Manusia kaki 2. Walaupun manusia ini mahallul nisyan. Berbeda halnya dengan nisyan sahwu, sujud sahwi. Sahwun itu bentuk lupanya kalau diingatkan ingat. Itu sahur. Ustaz 2 rakaat bersalat. Oh ya, ingat, itu sahur. Kalau nisyan dapat ingat hati-hati. Maka kebanyakan nisyan itu sifatnya ilmu pengetahuan kognitif, makrifat. Kalau tadi ilmu orang nyompak, tadi sebab ujian tua ada nisyan. Kalau perihal hal-hal kecil, termasuk di dalamnya perkara salat kita, kadang-kadang kita lupa bagian dari salat, maka itu dikategorikan sebagai sahwun yang disyariatkan kita sujud dua kali dalam salat. Ini sujud sahwi jemaah kaum muslimin. Ijma' dinukilkan oleh para ulama. Sujud sahwi itu cuma berlaku untuk salat sebagai posisi imam atau sendiri. Makmum tidak ada istilah sujud sahwi kecuali mengikuti imam. Yang pertama imam mana tu sujud, terutama sujud itu imam tua pun anak saya. Sujud sahwi itu cuma berlaku untuk anda yang salat sendiri atau anda berposisi sebagai imam.
Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, saya menyebutkan dan memilih untuk pembahasan atau faslun fi sujud sahwi ini hadis al-Imam Abu Hurairah. Walaupun kita sadari hadis ini tidak sempurna untuk merangkum beragam bentuk lupanya Rasul ketika salat. Tapi hadis ini mewakili atau ummul bayan dari pembahasan. Hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sallallahu nabiyyu ihda salatai asyi. Ini baginda Rasul suatu ketika Abu Hurairah menceritakan beliau salat satu salat isya. Ini yang sering kita keliru memahami salat isya. Salat al-asyi. Salat isya. Jadi waktu salat isya isya al-asyi dalam bahasa Arab dari semenjak matahari itu ada di tengah sampai pekat malam, semua salat yang ada dalam kurun waktu itu dinamakan salat asyi. Duhur mungkin, asar mungkin, maghrib mungkin, isya lebih mungkin. Kalau kita merujuk ke hadis syakkar rawi, kalau kita meneliti lebih lanjut, rupanya yang ragu tentang itu salat apa itu Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu nama yang harus kita hafal dalam ilmu hadis. Tanpa beliau kita tidak punya kitab hadis. Az-Zuhri. Nutuli Imam Bukhari tapi Az-Zuhri atau menjadi urut yang futuli hadis. Orang yang pertama kali menulis kitab hadis dan menganjurkan supaya hadis itu ditulis. Beliau yang ragu ini salat apa, duhur atau asar. Kalau kita teliti lebih lanjut, kita dapatkan rupanya ini salat asar. Itu salat asyi. Jadi nanti ada hadis lain, jangan salah kita pahami. Kita hadar al-asya wal isya. Ketika salat isya itu datang dan makanan asya itu tiba, mulai dengan makan. Jangan salat dulu. Apa maksudnya itu salat isya kita atau salat maghrib? Salat maghrib, bukan salat isya. Karena tradisi Rasul dan para sahabat makan malamnya itu sebelum maghrib. Karena ada yang tiba-tiba mengatakan dianjurkan makan malam setelah maghrib berdasarkan hadis tadi. Datang makanan sebelum isya. Dipikir isyanya isya. Padahal isya itu bukan istilah yang diketahui. Rasul dulu menamakan isya itu dengan sholat atama. Kondisi sudah gelap sekali, tuputan, sholat mata. Tapi kalau sholat asyi, ini mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, mungkin sholat maghrib. Karena dari semenjak matahari di tengah sampai kondisi gelap pekat, semua itu dinamakan sholat asyi. Jadi kasus kita jamaah kaum muslimin, singkat cerita, ini sholat asar. Rasul sholat asar, beliau cuma sholat 2 rakaat, langsung salam, 2 rakaat. Para sahabat di belakang apa yang terjadi? Karena ini zaman wahyu masih turun. Bisa jadi ini syariat baru. Firman Rasul mungkin bisa jadi ini syariat baru ya. Sembahyang asar tadi 2 rakaat. Kan dulu kita sholatnya 2 rakaat cuma. Kemudian jadi ya dari 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, jadi 5 waktu.
Rasul salat 2 rakaat. Summa sallam, summa qama ila khashabatin fi muqaddam masjid. Salat Rasul 2 rakaat, beliau salam, beliau langsung berdiri di depan palang kayu yang ada di depan masjid. Rupanya di depan mihrab Rasul ada satu palang kayu. Beliau memegang palang kayu itu, wajah beliau merah seperti orang marah. Kicit bunyi. Tidak ada sholat. Kenapa Rasul marah selesai sholat? Ada sholat. Tapi ini kondisi kejiwaan yang tidak bisa kita alami. Ketika bagian dari tubuh kita itu seharusnya memberikan ibadah untuk Rabbnya, tapi kita tidak memberikan, maka bagian dari jiwa itu kita memberontak. Kondisi jiwa kita tidak tentram, tidak aman. Itu yang terjadi kepada Rasul, padahal bukan sengaja. Lupa sholat. Beliau cuma sholat asar 2 rakaat, tapi sudah cukup membuat moodnya Rasulullah tidak baik. Mood langsung ada. Bagaimana halnya dengan mereka yang meninggalkan sholat? Mungkin ini lupa bukan karena sengaja. Bagaimana halnya yang melupakan sholat dalam kondisi sengaja? Jangan percaya orang tidak sholat. Baik dapat dia. Menyuruh hanya kebayang baik dapat dia. Tidak mungkin dia baik. Karena kondisi jiwanya itu terguncang, itu pasti. Akan menarik itu ketika Umar bin Khattab menulis surat kepada para walinya, gubernur-gubernurnya. Karena dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin di daerah, Umar memberikan instruksi. Yang kamu cari cuma satu pada Umar, yang menjaga salatnya. Karena kalau dia melalaikan salat, semua selain salat pasti akan dilalaikan. Yang kalian pilih kata Umar itu yang menjaga salatnya. Kalau dia melalaikan salat, semua selain salat pasti kita lalaikan. Muka Allah hanya hukum lain. Allah saja dia tidak ingat, tidak ingat. Nah, itu jadi standar dari Umar bin Khattab. Kita lihat kondisi baginda Rasul. 2 rakaat beliau lupa tanpa sengaja, itu sudah cukup membuat Rasul berdiri di depan. Mukanya merah Rasulullah, orang di sekelilingnya tahu kalau Rasul sedang marah. Padahal tidak ada sesuatu yang membuat beliau marah. Fawaqa'a yadahu alaihi wa fil qaum Abu Bakar wa Umar fahaba ayyukallimah. Rasul berdiri, di sampingnya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, tapi dua-duanya tidak berani berbicara dengan Rasulullah. Haibah. Haibah itu wibawa Rasul menghalangi mereka mengutarakan pendapat. Kalau diberi instruksi Rasulullah, Abu Bakar, Umar begitu dekat dengan Rasul, tapi tidak berani berbicara. Karena hebatnya Rasulullah. Yang kedua, karena kondisi Rasul memang kondisi orang marah. Nampak marah Rasul. Ada yang berdoa. Wa kharaja sar'anun nas faqalu usirat as-salat. Kondisi seperti itu, orang mulai keluar dari masjid. Mereka mulai mengatakan salat sudah dipasar jadi 2 rakaat. Itu syariat baru. Yang betul dengan syariat itu ada 2 rakaat. Salat kajib 2 rakaat. Wa fil qaum, kata Abu Hurairah, rajulun yad'uhu an-nabi dan yamin. Rupanya di kaum itu ada seorang laki-laki. Ini bukan orang sahabat
menakdir. Nabi gemar menggemarinya dengan Dzul-Yadain yang punya dua tangan. Makanya pada Hurairah, tangan kita berapa? Dua. Tapi kenapa Rasul memanggil dia yang punya dua tangan? Ya, ini kinayah dari bahasa Arab untuk mereka yang punya tangan panjang. Kalau tangan panjang, konotasinya dalam bahasa kita itu buruk, pencuri, jaropannya. Ya, di Arab ke jaropannya dermawan. Yang Jawa itu banyak tak Jawa Ustaznya kecil, berarti dermawan. Yang tanya kami dalam bahasa katanya banyak tak kalau kayak itu terlalu. Padahal masing-masing masyarakat punya kultur, punya tradisi. Tajak walau iman ulema, memang biasa penghormatan, ulema. Ayo tahu sama aja, ulema. Kota yang bebek belakangnya ekor. Artinya masing-masing punya kultur, punya tradisi yang kita harus memahami tradisi. Laki-laki ini dipanggil oleh Rasul Dzul-Yadain yang punya dua tangan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, anasita, apa engkau lupa? Ini tema yang dua orang. Aku sihat salat atau salatnya yang sudah ringkas jadi dua. Ini orang biasa, tapi saya rasa kita harus memberikan nilai untuk intelektual, kecerdasannya itu tinggi. Dia mampu menyimpulkan kondisi Rasul dalam dua kondisi. Apa engkau lupa? Karena engkau manusia. Mungkin orang lain tidak memikirkan itu. Rasul tidak manusia. Beliau lupa. Rasul dengar. Rasul kencing. Rasul buang angin. Itu kan kadang-kadang di masyarakat awam kita berpikir Rasul getah ingat bekas tantangan. Bekasnya tidak ada. Itu lagu-lagu yang sering dinyanyikan. Itu kan punya getah ingat bekas. Yang mantu burung kita mau Islam. Ada apa yang kita mau Islam? Rasul normal. Rasul manusia biasa, cuma terpilih. Rasul lupa, amnesi. Engkau lupa atau salat itu sudah diringkas. Bisa jadi engkau tidak lupa, tapi ini syariat Allah. Salat dari tempat rakaat sudah menjadi dua. Angkusin dari salat. Ini kalau dalam bahasa dalam ilmu sosial ini seperti mencari celah, memberikan untuk lawan bicara kita argumen. Ini ada ya, akhlak yang banyak dari kita lupa ada. Saya pernah dalam kasus ini cerita di luar tema, konteks tidak jujur. Koho dengan ikoh jengkol menumpuk jamaah. Ustaz bukan koho jengkol. Anak tanya kecil tu koh, saya koh sengaja tu koh Tuhan. Kita jangan memberikan orang musuh. Kita tak memberikan orang musuh. Bisa jadi dia punya musuh apa kita tidak tahu. Bisa jadi dia sengaja atau tidak sengaja. Tapi ini sahabat Dzul-Yadain, ini sahabat yang cerdas. Ini ikinya, intelektualnya. Kalau kita berikan nilai, intelektualnya itu tinggi. Harus kita berikan ini tinggi intelektual. Dia bisa menyimpulkan kondisi Rasul, engkau lupa atau syariat yang datang menjadikan salat itu dua rakaat. Aku silat salat. Fakal lam ansa walam tuqsa. Rupanya Rasul ngotot. Beliau mengatakan, aku tidak lupa dan salat belum dipendekkan di pasar.
Dan membingungkan, Rasul kotor ini, aku gak lupa. Hai orang tua dikalahin yang orang tua bukan anak tua. Aku tidak lupa dan salat tidak dikasar. Maka Dzuliyadin kata, bala ya Nabi Allah qad nasi. Kalau memang salat tidak dikasar, berarti engkau lupa. Saya yakin engkau lupa. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul melihat Abu Bakar dan Umar. Apa yang dikatakan Dzuliyadin benar? Ahaqqa maqala Dzuliyadin. Apa yang dikatakan Dzuliyadin betul? Betul kan? Ini penting, ini penting. Kalau kita berhenti di sini, pernyataan satu orang yang salah cukup tidak untuk membuat Rasul yakin kalau salatnya tidak cukup 2 rakaat. Kenapa Rasul harus melihat Abu Bakar dan Umar? Ketika Abu Bakar dan Umar mengatakan, betul ya Nabi Allah, yang dikatakan Dzuliyadin, Rasul baru balik langsung salat 2 rakaat. Kalau saya balik kondisinya, misalnya saya imam salat. Dalam kondisi salat, tiba-tiba di belakang ada suara makmum 1 orang, subhanallah. Berarti saya sudah lupa. Subhanallah. Cukup itu saya jadikan sebagai pegangan saya. Cukup. Para ulama mengatakan mayoritas tidak cukup. Kalau cukup, Rasul akan mengambil pernyataan Dzuliyadin tanpa dikuatkan, diklarifikasikan dengan Abu Bakar dan Umar. Berbeda halnya kasus, misalnya di belakang imam kita tentukan satu makmum yang memang tugasnya untuk memperhatikan salat imam. Kalau lupa diingatkan, kalau ini, kalau orang itu mengatakan subhanallah, itu harus diiktimarkan karena dia memang sudah dikhususkan. Tapi kalau tiba-tiba subhanallah dari belakangnya jatuh sesuai keyakinan Romi, ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui kalau salatnya memang kurang 2 rakaat, fasalla rak'atain, summa sallama, summa kabbara, fasajada misla sujudihi aw aqwa, summa rafa'a ra'sahu fakabbar, summa wada'a ra'sahu fakabbar, fasajada misla sujudihi aw aqwa, summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Hadis muttafaqun alaih. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memastikan kalau salatnya itu tinggal 2 rakaat, beliau balik langsung salat. Ulang dari baru atau melanjutkan? Ulang salat lagi atau beliau lanjut 2 rakaat yang tersisa? Lanjut. Walaupun tadi sudah bicara. Ya, tapi itu pegang apa? Karena berbicara itu dalam kondisi beliau tidak tahu kalau salatnya itu masih belum sempurna. Beliau sudah salat. Beliau lanjut 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh Rasul dalam hadis ini? Fasalla rak'atain summa salam. Salat 2 rakaat seperti biasa, beliau tasyahud dan beliau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir lagi, Allahu Akbar. Takbir untuk sujud sahwi. Fasajada misla sujudihi aw akbar. Kemudian takbir Allahu Akbar, sujud baginda Rasul seperti sujud beliau sujud biasanya atau sedikit lebih panjang dari biasanya. Yang nampak dari riwayat sama seperti sujud yang biasa. Di sujud sahwi itu panjangnya sama, dibaca juga sama.
Tidak perlu bingung apa yang kita baca ketika sujud sahwi yang kamu baca ketika sujud salat biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfir, atau subuhul kudus rabbul malaikati war ruh, doa atau zikir sujud seperti biasa. Ada doa khusus. Ada hadis Abu Dawud itu doa khusus. Sajada wajhiya lillazi fatarani, itu sampai akhir hadis, tapi hadisnya sangat lemah. Yang sahih dari baginda Rasul doanya sama. Beliau sujud seperti sujud biasanya atau lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan bertakbir. Duduk sejenak. Ada yang mengatakan duduk ini dengan zikir seperti duduk di antara dua sujud, atau cukup Anda mengatakan Allahumma firli atau Rabbi firli. Kemudian beliau bertakbir sekali lagi dan beliau sujud. Sujud sekali lagi seperti biasa. Misal sujud ini awal summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau bertakbir. Kalau versi riwayat lengkapnya berarti ini sujud sahwi setelah salat. Sujud sahwi setelah salat. Kali tasyahud salam baru sujud sahwi. Dua kali sujud, bangkit, sujud sekali lagi, kemudian salam lagi. Salam, tetap salam. Setelah sujud sahwi tetap diikuti dengan salam. Jadi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingin menyimpulkan dari beberapa hadis baginda Rasul tentang sujud sahwi. Yang pertama, kita punya lebih kurang kalau kita simpulkan ada 4 hadis. Kapan kita sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Tasyahud, salam. Sujud dulu atau salam dulu? Bukan sujud nilai baru takalum, atau takalum nilai baru sujud. Kita bisa menyimpulkan ada 4 hadis dari Rasul, dan itu cukup gamblang, sangat jelas dalam membedakan kondisi orang lupa dalam salat. Yang pertama hadis Abdullah bin Buhaidah. Ini hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Rasul lupa. Hadis Abdullah bin Buhaidah, beliau lupa tasyahud awal. Kalau kita umpamakan salat maghrib, lupa tasyahud di rakaat kedua, langsung bangun untuk rakaat ketiga. Dalam satu riwayat, makmum di belakang yusabbihun, mengingatkan baginda Rasul dengan tasbih, subhanallah, subhanallah. Maksudnya Rasul, engkau sudah lupa, tidak tasyahud awal. Kalau kita lupa tasyahud awal, kalau Anda sudah bangkit, posisi paha Anda sudah lepas dari betis, artinya sudah berpisah dari betis, Anda sudah mengangkat paha untuk bangkit, itu tidak boleh balik lagi untuk tasyahud awal. Langsung berdiri untuk rakaat selanjutnya, dan Anda terhitung satu kewajiban salat belum Anda lakukan. Itu hadis Abdullah bin Buhaidah. Kurang dalam salat. Kapan Rasul sujud? Sebelum salam. Kalau kurang sebelum salam. Ini kesimpulan. Menyempurun sebelum salam. Kurang apa ini? Kurang wajib salat. Kalau kurang sunnah nggak perlu sujud sahwi. Dua, hanya doang kajaro para akhirnya, anak makanan. Atau lupa dikit-dikit tertentu yang biasanya kita baca, nggak perlu sujud sahwi. Kurang yang dimaksud ini adalah kurang salah satu kewajiban salat. Sujud.
Ketika pulang sujud sebelum salam. Jadi Rasul tasyahud turun sujud sahwi, duduk turun sekali lagi, bangkit baru salam. Cuma sekali salam, dan salamnya setelah sujud sahwi atau sujud sahwi sebelum salam. Kondisi yang kedua, hadis yang kita baca, hadis Abu Hurairah, yang dikategorikan oleh para ulama itu sebagai tambahan dalam salat. Di mana letak tambahannya? Rasul bersemayam kata 20 rakaat, 2 rakaat, kemudian beliau berbicara, balik lagi, sholat 2 rakaat, ya, Rasul sholat 2 rakaat, kemudian Rasul sujud sahwi. Setelah salam atau sebelum? Tadi hadis Abu Hurairah setelah. Karena beliau sudah menambah salam sebelumnya di rakaat kedua. Di rakaat kedua itu kondisi tambahan. Rukun sholat rupanya menambah satu rukun atau menambah jumlah rakaat. Ketika Anda hitung, itu rakaatnya sudah bertambah. Kapan Anda sujud sahwi? Setelah salam. Tasyahud, salam, baru sujud sahwi. 2 kali sujud, kemudian tutupi dengan salam. Yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika kita ragu 50-50, 50%, 50%, nggak ada yang kuat. 2 rakaat, 2 rakaat. Kita udah coba berpikir, nggak dapat. Itu syak. Ragu ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, posisinya seperti kurang dalam salat. Sujud sahwi sebelum. Itu kondisi ketiga. Kondisi terakhir, kondisi keempat, itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau Anda ragu, tapi ketika Anda pikir-pikir, ada yang satu Anda lebih yakin, namanya rujahan Allah. Itu 2 rakaat boleh, ingat boleh. Anda lebih condong ketiga. Itu bukan seperti kondisi ketiga hadis Abu Sa'id. Falyataharras shawab, kata Rasul. Idza syakka ahadukum fi shalah, hadis Ibnu Mas'ud, coba kamu cari mana yang lebih benar, 2 atau 3, 3 atau 4. Kalau kamu dapat mana yang lebih kuat di hatimu, maka sujud sahwimu seperti orang menambah sesuatu dalam salat. Maka posisi sujud sahwi setelah salat. Jadi kesimpulannya apa jemaah kaum muslimin? Kalau kurang sebelum. Kalau ragu sama sekali, tidak nampak mana yang lebih benar, sebelum. Tapi kalau menambah bagian dari salat, maka sujud sahwi setelah. Atau kita ragu, tapi kita punya pilihan. Menurut kita itu lebih kuat dibandingkan pilihan yang kedua. Maka itu juga kita sujud sahwinya setelah salam. Itu cuma dipraktekkan kondisinya. Dan sepatutnya para imam mengetahui hukum ini sehingga tidak kebingungan di dalam salat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.